Bayangkan, di balik salju kutub yang membeku, ada kisah romantis penuh warna tentang ondel-ondel Quintilia dan seekor quokka yang setia menemaninya. Mereka mengembara ke puncak Kekertarsuak untuk menemukan buah legendaris, Quandong abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe biar kita makin semangat bikin cerita-cerita inspiratif lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan berkumpul di sini. Ayo tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena hanya dengan takwa kita bisa selamat dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ayat ini sangat pas dengan perjalanan Quintilia dan quokka yang penuh perjuangan. Jangan lupa juga tulis di komentar, kalian dari mana saja menonton cerita ini. Tonton sampai selesai ya, karena ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau jawabannya benar, insya Allah ada hadiah spesial di akhir video. Di sebuah pantai berpasir hitam Kekertarsuak, dunia seakan beralih ke dalam balutan dongeng yang tak mudah dilupakan. Pasir hitam itu bukan pasir biasa, melainkan butiran halus yang terbentuk dari sisa letusan gunung purba ribuan tahun lalu, kini bercampur dengan es tipis yang mulai mencair di tepian pantai. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma asin bercampur dingin, menusuk hidung dan membuat setiap tarikan napas seperti menelan potongan es yang tajam. Gelombang laut Arktik bergulung, pecah di bibir pantai, meninggalkan buih putih yang kontras dengan warna hitam pasirnya. Bunyi deburan ombak terdengar seperti tabuhan gendang raksasa, seolah sedang menyambut tamu agung yang baru saja menginjakan kaki di sana, ondel-ondel Quintilia. Quintilia, sosok ondel-ondel yang tinggi menjulang dengan wajah bercorak merah putih, melangkah gagah penuh wibawa. Setiap langkahnya meninggalkan jejak dalam pasir yang kemudian segera terhapus oleh ombak kecil yang masuk ke tepian. Pakaian khasnya, berwarna merah dan biru, penuh motif Betawi yang syarat makna budaya, berkibar anggun tertiup angin kutub. Kain itu berkilau samar ketika cahaya bulan mengenai permukaannya, seakan-akan ada nyawa kehidupan yang menari di setiap lipatannya. Mata kayu pada wajah topengnya seolah hidup malam itu, berkilat tajam namun juga penuh keteguhan. Ia bukan sekadar boneka kayu raksasa, melainkan lambang dari semangat perjuangan, cinta, dan pengabdian. Di sisi kakinya, seekor quokka mungil ikut melangkah, berbanding terbalik dengan tubuh besar Quintilia. Quokka itu tampak riang, seolah dingin yang menusuk kulit tidak memengaruhinya sama sekali. Senyum alaminya, yang selalu membuat binatang ini disebut hewan paling bahagia di dunia, terlihat semakin cerah di bawah sinar rembulan. Di punggungnya, ia menggendong keranjang rotan kecil yang dipenuhi buah-buahan hutan kering, beri merah, buah hitam kecil, dan beberapa potongan akar yang bisa menjadi sumber tenaga dalam perjalanan panjang. Meski tubuhnya kecil, semangatnya begitu besar. Sesekali, quokka itu melompat kecil ke samping, meninggalkan jejak-jejak mungil di pasir hitam yang segera tersapu air laut. Bulan purnama malam itu menggantung tepat di atas garis cakrawala, bulat sempurna bagai lentera perak yang menerangi seluruh daratan dan lautan. Cahaya putihnya jatuh ke permukaan ombak, memantulkan kilauan seperti ribuan kristal yang berserakan di atas kain hitam. Laut berkilau bak permadani penuh intan, memberi suasana mistis dan romantis yang tak akan ditemukan di tempat lain. Di bawah cahaya bulan itu, segala sesuatu tampak lebih hidup. Pasir hitam tampak berkilau, pakaian Quintilia terlihat seperti kain suci yang diberkahi, dan mata quokka kecil memantulkan cahaya lembut penuh harapan. Dari kejauhan, puncak gunung es Kekertarsuak menjulang tinggi, bagai menara kristal raksasa yang menembus langit malam. Gunung itu tampak biru keperakan, dengan sisi-sisinya memantulkan cahaya bulan, menjadikannya seolah-olah berselimut cahaya gaib. Kabut tipis melingkari puncaknya, membuatnya tampak seperti singgasana para dewa, atau tempat suci yang hanya bisa dicapai oleh jiwa-jiwa yang terpilih. Bagi Quintilia dan quokka, gunung itu bukan hanya tujuan geografis, melainkan tujuan spiritual. Di sanalah mereka percaya Quandong abadi tersimpan, sebuah buah merah menyala yang diakini mampu mengikat cinta, memberi kehidupan baru, dan menyimpan rahasia keabadian. Langkah mereka berdua di pantai itu terasa simbolis. Ombak yang terus datang adalah ujian,
Pasir hitam yang menelan jejak adalah lambang kefanaan, dan cahaya bulan yang menuntun mereka ke arah gunung es adalah tanda bahwa Allah selalu memberi cahaya bagi mereka yang berjalan dengan niat yang lurus. Quintilia melangkah dengan tenang, meski angin dingin mengguncang kainnya. Sementara itu, Quokka, dengan penuh keceriaan, menoleh ke arah laut, lalu ke arah gunung, lalu ke arah Quintilia. Seakan ingin berkata, "Kita pasti bisa, jangan takut." Di antara desir angin, terdengar suara samar, entah itu sekadar bisikan alam atau gema dari masa lalu. Beberapa orang percaya, pantai itu dihuni oleh roh-roh laut yang cemburu kepada siapapun yang mencoba mendekati puncak Kekertarsuak. Namun, langkah Quintilia dan Quokka tidak goyah sedikit pun. Mereka berdua sadar, setiap perjalanan besar selalu ditemani ujian. Seperti ayat suci yang mereka pegang teguh, bahwa siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan kebenaran, akan ditunjukkan jalan oleh Allah. Pakaian merah biru Quintilia pun bukan sekadar kain. Warna merahnya adalah lambang keberanian, darah, dan cinta yang membara. Sedangkan warna birunya adalah ketenangan, keteguhan hati, dan kedalaman samudra yang menyimpan rahasia. Ketika keduanya berkibar bersama dalam tiupan angin dingin, seolah semesta sedang menuliskan puisi, bahwa cinta sejati butuh keberanian dan keteguhan sekaligus. Quokka yang mungil dengan keranjang buah hanyalah pengingat sederhana, bahwa bahkan dalam perjalanan penuh bahaya, selalu ada keceriaan kecil yang bisa menjadi penopang semangat. Pantai hitam itu pun seperti panggung megah. Gelombang berperan sebagai musik latar, pasir sebagai karpet, bulan sebagai lampu sorot, gunung es sebagai latar panggung, dan Quintilia bersama Quokka sebagai pemeran utama yang baru saja memulai kisah besar mereka. Tiap langkah yang mereka ambil adalah bait-bait syair dalam kisah yang akan dituturkan dari generasi ke generasi. Seiring waktu, dingin semakin menusuk. Namun, hati mereka berdua tetap hangat. Quintilia dengan segala kebesaran dan wibawanya, serta Quokka dengan segala keceriaan dan kesetiaannya, berjalan berdampingan menuju arah gunung. Di hati mereka, terpatri satu tujuan yang sama, menemukan kuandong abadi. Bukan sekadar buah, tetapi simbol dari janji, cinta, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus. Dan begitulah, di bawah cahaya bulan, di tepi pantai Kekertarsuak yang hitam dan dingin, dimulailah sebuah perjalanan agung yang kelak akan mengubah takdir mereka, juga takdir dunia yang mengenalnya. Perjalanan mereka akhirnya sampai ke sebuah lembah yang begitu asing dan misterius. Lembah itu bukan lembah biasa, melainkan sebuah jurang panjang yang seakan diciptakan hanya untuk menampung kabut. Dari kejauhan, lembah tampak seperti lautan putih yang tidak memiliki dasar, begitu pekat sehingga menutupi semua pandangan ke depan. Kabut bergulung-gulung, menari seperti selendang panjang yang dilambai-lambaikan oleh tangan gaib. Setiap langkah masuk ke dalamnya membuat jarak pandang menyempit, seolah mereka sedang melangkah ke dalam dunia lain yang penuh rahasia. Quintilia, dengan tubuh ondel-ondelnya yang besar, berjalan dengan hati-hati. Kain merah birunya yang sempat berkibar di pantai kini, basah oleh embun kabut yang melekat. Kayunya yang keras mengeluarkan suara berderit setiap kali ia mengangkat kaki, namun suara itu segera lenyap ditelan keheningan kabut. Keheningan di lembah ini berbeda. Bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang penuh tekanan, seperti ada ribuan mata yang tersembunyi di balik tirai putih sedang mengawasi setiap langkah mereka. Di sampingnya, Quokka kecil tak pernah kehilangan keceriaan. Ia melompat-lompat ringan di antara akar-akar pohon yang mencuat dari tanah beku. Setiap kali kabut menebal, Quokka itu akan menoleh ke arah Quintilia dan tersenyum, seolah ingin meyakinkan, "Jangan takut, aku tahu jalan." Senyum Quokka seperti cahaya kecil yang mampu menembus kegelapan, kehangatannya kontras dengan suasana mencekam lembah itu. Sesekali ia menunjuk ke depan dengan tangannya yang mungil, seakan kabut baginya hanyalah tirai tipis, dan ia tahu betul arah mana yang harus ditempuh. Untuk melawan pekatnya kabut, Quintilia menyalakan obor besar yang dibawanya sejak dari pantai. Api itu menyala terang, bergoyang-goyang tertiup angin dingin, namun tetap kokoh di ujung kayu panjang yang ia genggam. Nyala obor memantulkan cahaya ke wajah kayunya, menciptakan bayangan bergerak yang menari di sekitar mereka. Setiap hembusan angin membuat api itu meliuk-liuk, seperti sedang menari bersama kabut. Meski sederhana, obor itu menjadi penuntun jalan, menghalau rasa takut, dan menghangatkan jiwa mereka berdua.
Pepohonan yang mereka lewati tampak seperti penjaga purba. Dahan-dahannya kaku, tertutup salju tebal, dan bentuknya aneh seakan ingin meraih siapapun yang lewat. Ada yang melengkung ke bawah, ada yang patah namun masih tergantung, dan ada pula yang menjulang tinggi bagai tombak yang menusuk langit. Jika dilihat sekilas, pepohonan itu tampak hidup. Mata mereka bersembunyi di balik tumpukan salju, mulut mereka berupa lubang-lubang gelap di batang yang busuk. Namun, Quintilia dan Quokka tidak berhenti. Mereka melangkah maju, percaya bahwa di balik semua keanehan itu ada sesuatu yang menunggu. Dan benar saja, di tengah-tengah kabut pekat, sebuah cahaya samar mulai terlihat. Awalnya hanya titik merah kecil, seperti bintang jauh yang tersesat di lembah. Namun semakin mereka mendekat, cahaya itu bertambah jelas, berpendar lembut, memancarkan warna merah darah bercampur oranye, seolah bernyawa. Itu bukan api, bukan juga mata makhluk gaib, melainkan buah kuandong. Buah itu menggantung di salah satu dahan pohon tua yang bengkok, seakan sudah menunggu kedatangan mereka. Buah itu tampak berbeda dari buah lain yang pernah mereka lihat. Kulitnya bercahaya, mengeluarkan sinar yang menembus kabut, bahkan mampu membuat butir-butir salju di sekitarnya berkilau. Setiap kelopak cahaya merah yang keluar dari buah itu seperti tangan yang menggapai, memanggil siapapun untuk mendekat. Seakan buah itu berbisik, "Aku di sini, aku menunggu kalian." Quokka menatap buah itu dengan mata berbinar, sementara Quintilia mengangguk pelan, seolah hatinya juga mendengar panggilan itu. Suasana berubah. Kabut yang tadinya mencekam kini terasa lebih hangat. Cahaya obor Quintilia berpadu dengan sinar merah buah itu, menciptakan pemandangan romantis yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Api oranye dan cahaya merah menyatu, menari bersama di udara, mewarnai kabut putih menjadi ungu lembut, jingga keemasan, dan merah muda samar. Seolah-olah mereka sedang berjalan di bawah kanopi cahaya cinta yang diciptakan semesta untuk menyaksikan perjalanan dua makhluk berbeda, ondel-ondel raksasa dan Quokka mungil. Quokka mendekat pelan ke pohon tua itu, kakinya menapak di salju yang setengah beku. Ia menengadah, menatap buah itu dari bawah. Senyumnya makin lebar, tapi matanya menyimpan rasa haru. Ia tahu, buah itu bukan sekadar makanan. Buah itu adalah simbol perjalanan, hadiah dari kesabaran, dan tanda bahwa mereka sudah berada di jalan yang benar menuju puncak Kekertarsuak. Quintilia melangkah maju, cahaya obornya semakin menyorot buah itu. Ia merasakan keajaiban yang sulit dijelaskan. Entah bagaimana, di dalam kayu tubuhnya yang kaku, ada getaran hangat yang menjalar, seakan-akan ia adalah manusia sejati yang sedang jatuh cinta. Ia menoleh ke arah Quokka, dan dalam hening mereka saling berpandangan. Tidak ada kata-kata, hanya cahaya merah dan api oranye yang menjadi bahasa cinta mereka malam itu. Di sekitar mereka, kabut tidak lagi menakutkan. Kabut berubah menjadi tirai indah yang melindungi mereka dari dunia luar, menciptakan ruang intim di mana hanya ada mereka berdua dan buah kuandong yang bercahaya. Setiap hembusan angin membawa serpihan es yang jatuh perlahan, seperti bunga-bunga putih yang ditaburkan untuk memberkati perjalanan mereka. Rasanya seperti pesta pernikahan alam. Api sebagai lilin, kabut sebagai kain sutra, buah sebagai permata, dan lembah sebagai altar suci. Perjalanan ini, yang tadinya penuh ketegangan, kini berubah menjadi perjalanan romantis. Quintilia dengan gagah menjaga langkah, sementara Quokka dengan polos menuntun jalan. Mereka tahu, jalan menuju puncak masih panjang, namun momen ini adalah anugerah yang membuat mereka semakin yakin. Buah itu bukan akhir, melainkan tanda awal, bahwa mereka dipilih oleh takdir untuk melanjutkan pencarian kuandong abadi. Malam terus bergulir. Kabut semakin tebal, namun cahaya buah tetap membimbing. Setiap langkah terasa ringan, karena hati mereka dipenuhi cinta dan harapan. Di tengah kesunyian lembah, hanya ada suara api berderak, langkah kayu Quintilia, dan lompatan kecil Quokka. Semua itu bersatu menjadi lagu perjalanan yang akan dikenang selamanya. Di hamparan dataran es yang luas, angin berhembus membawa dingin yang menusuk tulang. Permukaan salju memantulkan sinar pucat bulan, seolah-olah bumi berubah menjadi lautan kristal beku yang tak bertepi. Di tengah kesunyian itu, berdirilah sosok gagah sekaligus anggun, ondel-ondel Quintilia. Tubuh kayunya yang tinggi menjulang tampak berkilau diterpa cahaya bulan,
Sementara pakaian merah biru khas Betawi yang ia kenakan berkibar lembut, menantang udara kutub yang dinginnya melebihi musim apapun. Namun, justru dalam dingin yang mematikan itu, Quintilia menyalakan kehidupan dengan gerakannya. Ia mulai melangkah perlahan, lalu tubuh besar kayunya berputar anggun, membentuk tarian yang tak hanya mempesona mata, tapi juga menggetarkan jiwa. Quintilia menari bukan sekadar untuk menghibur, melainkan untuk melawan. Roh-roh dingin yang tak kasat mata, penghuni abadi dataran es itu, bangkit dari balik kabut beku. Mereka berwujud bayangan kelabu, kadang menyerupai hembusan asap, kadang berbentuk samar manusia dengan mata berkilau biru pucat. Mereka melayang rendah, mengitari pasangan pengembara itu, berusaha memadamkan semangat yang masih menyala di hati Quintilia dan sahabat mungilnya. Namun, setiap kali Quintilia menggerakkan tangannya, setiap putaran tubuh kayunya, setiap hentakan kakinya di atas salju, suara yang bergema bukan hanya dentuman, tapi doa yang terwujud dalam gerakan. Roh-roh dingin mundur, terpental jauh seperti debu yang diusir oleh angin badai. Quokka, sahabat kecil yang setia, bersembunyi di balik pahanya. Tubuh mungilnya gemetar, bukan hanya karena dingin, melainkan juga rasa kagum. Matanya berbinar, meski rasa takut menyelip, ia tak bisa menutupi keajaiban yang sedang terjadi di hadapannya. Di dalam genggaman tangannya yang mungil, ia memeluk erat sebutir buah kuandong yang berhasil mereka temukan dalam perjalanan. Buah itu merah berkilau, kulitnya seolah memantulkan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Hangat samar terpancar dari buah itu, cukup untuk memberi keberanian pada Quokka, seakan ia menggenggam sepotong hati yang berdenyut dengan kekuatan harapan. Tarian Quintilia semakin memuncak. Ia berputar dengan lebih cepat, kedua tangannya terangkat tinggi ke langit, lalu turun perlahan, membentuk lengkungan seperti gelombang laut. Di sekitarnya, udara bergetar, kabut putih terpecah, dan roh-roh dingin lenyap satu persatu, terkalahkan oleh kekuatan cinta dan tekad yang memancar dari setiap gerakannya. Suara samar seperti gamelan Betawi terdengar di udara, entah dari mana asalnya, namun iramanya seakan menyatu dengan detak bumi di bawah salju. Ritme itu menuntun tarian Quintilia, mengubah dataran beku itu menjadi panggung suci di mana perjuangan bertemu keindahan. Lalu, seolah langit turut bersaksi, tirai cahaya muncul di atas kepala mereka. Aurora hijau biru melintang, menari perlahan dengan lembutnya, seperti kain sutra raksasa yang digelar oleh tangan para malaikat. Warna-warna itu berbaur, berputar, lalu membentuk simbol samar di angkasa, sebuah lingkaran dengan inti cahaya di tengah, menyerupai bentuk buah kuandong itu sendiri. Quokka menatap ke atas dengan mata terbelalak. Ia mengangkat tangannya yang menggenggam buah itu, dan betapa ajaibnya, cahaya dari buah kuandong yang ia pegang bersinar lebih terang, menyatu dengan aurora di langit. Simbol cahaya itu bukan hanya hiasan, melainkan petunjuk, mereka semakin dekat dengan rahasia kuandong abadi. Quintilia berhenti menari perlahan. Napasnya, meski ia hanyalah boneka kayu besar, seolah terdengar berat, namun penuh kepuasan. Matanya, yang bercahaya dari dalam, menatap ke arah Quokka. Sang Quokka pun melompat kecil, keluar dari perlindungan, menatap penuh harap pada sahabatnya yang baru saja mengusir ancaman. Keduanya bertukar pandang, seakan tanpa kata sepakat bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Mereka telah melangkah lebih dalam ke dalam legenda, dan setiap tanda yang muncul hanyalah bukti bahwa takdir sedang mengarahkan langkah mereka. Aurora terus menari di langit, melukis kisah tentang perjalanan, pengorbanan, dan cinta yang tak tergoyahkan. Dataran es yang tadinya sunyi kini berubah menjadi panggung penuh cahaya. Roh-roh dingin telah pergi, menyisakan keheningan yang berbeda. Bukan lagi dingin yang menusuk, melainkan keheningan yang khusyuk, yang menandai dimulainya babak baru. Quokka mencium buah kuandong itu dengan penuh syukur, lalu mendekat ke Quintilia. Ia menyentuh kaki kayunya dengan lembut, seolah berkata, "Aku bangga padamu." Quintilia mengangkat wajahnya ke langit, ke arah simbol cahaya itu. Suaranya tak terdengar, namun hatinya berbisik, doa dan tekad untuk mencapai tujuan akhir. Karena di balik semua cahaya, di ujung semua tanda, menanti jawaban dari rahasia yang mereka kejar, kuandong abadi, buah yang mampu mengubah perjalanan ini menjadi kisah abadi bagi dunia. Menjelang puncak ke Kertarsuak, perjalanan Quintilia dan Quokka semakin berat. Angin berhembus kencang,
Menusuk seperti ribuan jarum es yang menghantam kulit kayu ondel-ondel itu, membuat kain merah biru khas Betawi yang dikenakannya berkibar liar, hampir tercabik oleh badai. Di hadapan mereka terbentang tebing curam yang menjulang tinggi, licin oleh lapisan es dan dihiasi bongkahan batu tajam yang menjadikan pendakian bukan sekadar ujian fisik, melainkan juga ujian jiwa. Dari bawah, suara gemuruh angin bercampur dengan dentuman bongkahan salju yang jatuh, seolah bumi ingin menguji tekad mereka. Setiap langkah terasa berharga, setiap tarikan napas penuh perjuangan. Kuoka kecil menatap tebing itu dengan mata yang melebar, campuran antara kagum dan takut. Tubuh mungilnya bergetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena kesadaran bahwa satu langkah salah bisa menjatuhkannya ke jurang tak berujung yang tersembunyi di bawah awan. Dari bawah sana, kabut putih bergulung-gulung, menyerupai ombak laut yang tiada henti, menelan apapun yang jatuh ke dalamnya. Bagi Kuoka, jurang itu tampak seperti perbatasan antara dunia yang hidup dan dunia yang lenyap. Namun, di tengah ketakutan itu, ada sesuatu yang membuat hatinya tetap berani. Tangan kayu besar Quintilia yang terulur dengan penuh kasih. Quintilia, meski tubuhnya besar dan terbuat dari kayu, menyadari betul rapuhnya sahabat mungil yang ia bawa dalam perjalanan panjang ini. Ia menekuk tubuhnya sedikit, mengulurkan tangan kayu yang keras namun penuh kehangatan, sebuah paradoks yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang merasakan cinta sejati. Jemarinya yang kokoh mencengkeram batu, sementara telapak tangannya menjadi jembatan yang aman bagi Kuoka untuk melangkah. Lompatlah. Seolah kata itu keluar tanpa suara, hanya melalui tatapan penuh keyakinan. Dan dengan percaya, Kuoka melompat. Lompatan kecil itu, meski sederhana, terasa bagai sebuah pengorbanan besar. Kuoka meninggalkan rasa takutnya di bawah, mempercayakan hidupnya sepenuhnya pada sahabatnya. Saat ia mendarat dengan selamat di telapak tangan kayu Quintilia, matanya berbinar. Senyumnya merekah meski tubuhnya masih gemetar. Ia merasakan bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan kuandong abadi, melainkan juga tentang menemukan arti sejati dari kepercayaan, persahabatan, dan cinta. Quintilia mengangkat perlahan tangan kayunya, menempatkan Kuoka di atas batu besar, tempat yang lebih aman untuk melanjutkan langkah mereka. Di samping batu itu, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga, ukiran kuno di dinding tebing. Ukiran itu berbentuk buah kuandong, terpahat dengan detail yang begitu rumit seolah tangan-tangan leluhur pernah meluangkan waktu berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, untuk menciptakannya. Garis-garis halus membentuk simbol-simbol di sekeliling buah, seperti doa-doa yang diikat dalam bentuk seni. Namun yang paling mengejutkan adalah cahaya samar merah yang keluar dari dalam ukiran itu. Meski pahatannya dingin dan keras, seolah-olah buah itu berdenyut hidup, bercahaya lembut, menyinari jalan mereka. Kuoka mendekat dengan hati-hati. Ia menempelkan tangannya yang mungil pada permukaan ukiran itu. Keajaiban pun terjadi. Ukiran itu merespons, cahaya merahnya berdenyut lebih terang, seperti jantung yang berdebar kencang. Kuoka menoleh pada Quintilia dengan mata penuh tanda tanya, namun dalam tatapan itu juga ada rasa kagum yang mendalam. Quintilia hanya menatapnya balik dengan bijaksana, menyadari bahwa mereka bukan hanya sedang mendaki gunung, melainkan sedang berjalan di atas jejak takdir yang telah ditulis jauh sebelum mereka lahir. Sementara itu, jurang di bawah mereka tetap menganga, dipenuhi gulungan awan tebal. Angin mengalun dari bawah, membawa bisikan suara yang nyaris menyerupai lantunan doa. Bagi orang yang tak percaya, itu hanyalah kebetulan, bunyi angin yang menyelinap di celah batu. Namun bagi Quintilia dan Kuoka, suara itu terdengar seperti pesan, bahwa setiap langkah di jalan cinta dan pengorbanan selalu diawasi, selalu diberkati. Mereka merasa tak sendirian, meski dunia tampak menentang. Buah kuandong yang mereka bawa di keranjang Kuoka kembali memancarkan cahaya merah terang. Warna itu berpadu dengan cahaya dari ukiran kuno, menciptakan kilauan yang membuat dinding tebing seakan hidup. Sinar itu menembus kabut, mengusir kegelapan yang menyelimuti jurang di bawah. Untuk sesaat, keduanya merasa hangat meski diapit salju dan badai. Cahaya itu adalah simbol harapan, pengingat bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan terang yang menanti. Kuoka memeluk buah itu lebih erat. Ia menatap ke arah atas, ke jalur terjal yang masih harus mereka panjat. Meski tubuhnya mungil, keberanian yang tumbuh di hatinya jauh melampaui ukurannya. Ia sadar, perjalanan ini bukan hanya milik Quintilia.
Dirinya juga punya peran penting, sekecil apapun langkahnya. Quintilia menatap Quokka penuh kebanggaan. Mereka tahu, selama bersama, tidak ada tebing yang terlalu curam, tidak ada jurang yang terlalu dalam. Perjalanan mereka melanjutkan babak baru. Setiap gerakan mereka di tebing itu seperti tarian lambat. Satu langkah, berhenti, tarik napas, lanjutkan lagi. Masing-masing batu menjadi saksi bisu cinta yang mereka bagikan. Awan di bawah terus berputar, menunggu kejatuhan, tapi cahaya buah kuandong selalu memberi mereka alasan untuk naik, bukan turun. Ukiran kuno tetap bersinar, seakan berkata, kalian berada di jalur yang benar. Quintilia mengangkat pandangannya, menatap puncak yang sudah tak lagi jauh. Dalam hatinya ia tahu, semakin tinggi mereka mendaki, semakin berat pula ujian yang menanti. Namun, selama Quokka ada di sisinya, selama buah itu tetap bercahaya, selama cinta dan pengorbanan menjadi bekal, tak ada yang mampu menghentikan mereka. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh ujian, badai, kabut, jurang, dan roh-roh dingin, langkah kaki mereka tiba juga di puncak Kekertarsuak. Angin di atas puncak berhembus lebih lembut dibanding di tebing curam sebelumnya, seakan-akan alam semesta menyambut kedatangan mereka. Hamparan salju membentang laksana karpet putih yang murni, belum pernah disentuh oleh kaki manusia manapun. Langit yang tadinya gelap kini terbuka luas, menampakkan jutaan bintang yang berkilauan, seolah menunduk menyaksikan kisah agung yang sedang mencapai akhirnya. Di sanalah Quintilia, sang ondel-ondel Betawi yang tegap dan anggun, berdiri dengan penuh kebanggaan. Ia mengangkat kedua tangannya yang terbuat dari kayu kokoh ke langit, dan di telapak tangannya yang besar itu bersemayam sebuah benda yang kini telah menjadi inti dari perjalanan mereka, kuandong abadi. Buah itu berkilau merah menyala, bukan sekadar cahaya biasa, melainkan cahaya yang berdenyut seolah memiliki kehidupan sendiri. Sinar merahnya menembus lapisan es, menembus kabut, bahkan menembus langit malam, mengubah seluruh puncak gunung menjadi sebuah altar cahaya. Quokka, sahabat mungil yang setia, berdiri tegak di bahu kayu Quintilia. Tubuh kecilnya bergoyang di terpa angin, namun wajahnya bersinar penuh sukacita. Dengan tangan mungilnya, ia melambaikan salam ke langit yang luas, seakan menyapa para bintang, para leluhur, dan seluruh semesta yang menjadi saksi perjalanan mereka. Senyum lebar menghiasi wajahnya, dan di matanya ada air bening yang berkilau, air mata bahagia. Tangannya terangkat, penuh kemenangan, seolah berkata, kami berhasil. Cahaya kuandong abadi semakin kuat, meluap-luap hingga membuat seluruh puncak gunung bagaikan disiram fajar abadi. Salju yang tadinya pucat dingin berubah menjadi permadani berwarna-warni. Putihnya memantul menjadi merah lembut, biru teduh, hijau zamrud, dan kuning keemasan, seakan seluruh warna pelangi lahir dari dalam buah itu. Malam lenyap, meski bintang-bintang masih menggantung, dan pagi terbit tanpa matahari, karena sinar kuandong itu lebih terang dari cahaya fajar. Aurora yang sebelumnya menari di cakrawala kini bergerak mendekat, menyatu dengan cahaya buah. Garis-garis hijau, biru, dan ungu turun bagaikan tirai langit yang perlahan membuka, memperlihatkan sesuatu yang lebih agung. Dari balik tirai cahaya itu, terbukalah jalan. Bukan jalan biasa, melainkan sebuah koridor bercahaya merah keemasan yang memanjang tanpa ujung. Di kiri dan kanan, tampak pahatan cahaya berbentuk ukiran kuno, kisah-kisah masa lampau tentang para pengembara yang pernah mencari buah ini, tentang mereka yang gagal, dan tentang mereka yang hilang. Kini, jalan itu terbuka hanya untuk Quintilia dan Quokka. Mereka menatap jalur cahaya itu dengan hati yang berdebar. Quintilia tersenyum, wajah kayunya bersinar dipantulkan cahaya merah. Ia menoleh sedikit, menatap Quokka di bahunya. Tak ada kata yang terucap, namun dalam keheningan itu, keduanya mengerti, semua yang mereka lalui, jurang tak berujung, roh-roh dingin, badai salju, bahkan rasa takut yang sempat mendera, semua bukanlah sia-sia. Justru semua itu adalah benang yang menenun ikatan mereka, membuat cinta dan persahabatan mereka tak tergoyahkan. Quokka menatap kembali sahabatnya dengan mata berbinar. Kita sudah sampai, bisiknya lirih, meski suaranya tenggelam oleh riuh cahaya. Tapi Quintilia mendengar, bukan dengan telinga, melainkan dengan hati. Ia mengangguk pelan, lalu mengangkat kuandong abadi lebih tinggi lagi, seakan mempersembahkannya bukan hanya untuk langit,
tetapi juga untuk dunia di bawah yang menanti cahaya harapan. Saat buah itu diangkat setinggi-tingginya, sesuatu yang lebih besar terjadi. Cahaya merahnya meledak, bukan dalam kehancuran, melainkan dalam keindahan. Seperti bunga raksasa yang mekar di langit, kelopak cahaya terbuka, menebarkan serpihan sinar ke segala penjuru bumi. Salju di puncak mencair perlahan, membentuk aliran air murni yang berkilau seperti perak cair. Awan di bawah gunung tersibak, memperlihatkan lembah yang luas dan indah, penuh dengan hutan, sungai, dan kehidupan yang berdenyut segar. Bumi, yang tadinya beku dalam kegelapan, kini dibangunkan oleh nyala abadi buah itu. Quintilia dan Quokka berdiri di tengah keajaiban itu, tak lagi hanya sebagai pengembara, melainkan sebagai penjaga kisah yang kini menjadi legenda. Mereka tahu, jalan bercahaya yang terbuka di hadapan mereka bukan sekadar lorong misterius, melainkan undangan menuju babak baru yang akan abadi. Apakah jalan itu akan membawa mereka ke dunia lain, atau ke rahasia kehidupan itu sendiri? Mereka tidak tahu. Namun yang mereka yakini adalah, mereka akan menapakinya bersama, tak terpisahkan oleh apapun. Quokka menyandarkan tubuh mungilnya ke pipi kayu Quintilia. Selamanya, gumamnya. Quintilia hanya tersenyum, mengangkat tangannya yang lain untuk melindungi sahabatnya dari terpaan angin. Bagi mereka, arti kemenangan bukan sekadar mencapai puncak atau menemukan buah, melainkan menemukan kebersamaan yang sejati, kebersamaan yang tak bisa dipatahkan oleh waktu, dingin, atau bahkan takdir itu sendiri. Cahaya Kuandong abadi terus menyinari. Langit malam berubah total menjadi lautan warna, sementara jalan bercahaya itu memanjang tanpa akhir, seperti tulisan di kitab langit yang hanya bisa dibaca oleh jiwa-jiwa yang berani. Dari balik cahaya itu, terdengar bisikan lembut, mungkin suara leluhur, mungkin gema dari masa depan, yang berkata bahwa kisah ini akan terus dikenang, diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai kisah tentang cinta, perjuangan, dan persahabatan yang mengalahkan segala keterbatasan. Mereka pun tersenyum, menatap cahaya yang membentang, lalu melangkah bersama. Dengan hati yang menyatu, mereka tahu, perjuangan mereka belum berakhir. Namun, apapun yang menanti di jalan baru itu, mereka akan menempuhnya bukan sebagai dua makhluk yang berbeda, melainkan sebagai satu jiwa dalam dua wujud. Sejak malam itu, puncak Kekertarsuak tidak lagi sama. Gunung itu menjadi saksi lahirnya legenda baru. Angin yang bertiup di sekitarnya membawa nyanyian, menceritakan kembali tarian Quintilia yang mengusir roh dingin, lompatan kecil Quokka yang penuh keberanian, dan cahaya merah buah Kuandong abadi yang membelah malam. Setiap orang yang mendengar kisah itu merasa hatinya hangat, meski belum pernah menyentuh salju atau menatap aurora. Karena kisah itu bukan hanya tentang tempat, melainkan tentang hati yang berani mencinta dan berani berkorban. Dan di tengah semua itu, di puncak yang sunyi namun bercahaya, ondel-ondel Quintilia dan sahabat mungilnya berdiri tegak, bukan hanya sebagai pengembara, melainkan sebagai legenda. Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, serta selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kami doakan semoga umat Nabi Muhammad diberi rizki yang melimpah. Dan untuk yang berhasil menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, doanya semoga bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Kalaupun salah, semoga selalu diberi kesehatan. Tuliskan juga di komentar, judul cerita apa lagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian dengar.